Itu ibu. Bu. Teh, apa berita tentang Naila? Jadi, Anda nunggu Roho, apa Bapak yakin itu wanita yang sama dengan Bapak cari selama ini? Ya, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari saksi mata di rumah sakit dan juga dari CCTV di rumah sakit. Dan kami juga sudah menemukan dan mencocokkan KTP yang ditemukan bersama mayat tersebut. Dan ternyata memang benar, dia adalah dasi tersangka kasus penculikan. Pak Nugroho. Wanisa, Pak, apa nggak bisa sekalian diberitakan saja Pak tentang perempuan si penculik anak saya itu? Saya yakin anak saya masih hidup. Biar orang-orang yang nonton bisa bantu untuk mencari anak saya, Pak. Bu, kasus ini kan sudah berjalan dari 2 tahun lalu. Apa Ibu masih yakin anak Ibu masih hidup? Saya yakin anak saya masih hidup. Seorang ibu itu punya firasat tentang anaknya. Dan hati saya mengatakan anak saya masih hidup. Seperti kejadian ini. Ditemukannya mayat Dasih. Itu petunjuk dari Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk kalau anak saya masih hidup, saya yakin itu. Makasih ya, Pak. Udah mau bantuin jagain Cinta. Sama-sama. Cantiknya Papa, gak boleh nakal ya. Gak boleh gangguin mamanya nyetir ya. Iya, Pak. Yuk. Oh iya, nanti aku selesai bantuin Papa, aku langsung pulang kok ya. Ya. Yuk, masuk yuk. Safety beltnya dipakai ya. Oke? Top. Duduk. Pinter. Iya. Manis ya. Ya, Mama. Hai Sar. Ya ampun. Sekali lagi selamat atas kelahiran anak kedua lo ya. Gue seneng banget. Thank you ya. Akhirnya gue bisa ngasih anak laki-laki buat bokapnya Bima. Safira mana? Safira balik duluan tadi. Kayaknya dia nggak perlu ada di sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gas. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Lo apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Maaf. Oh Pak Ustadz. Sorry. Alhamdulillah. Gila penampilan lo beda banget ya sekarang. Lo juga beda. Kayak ibu-ibu. Yaudah yuk, kita masuk dulu. Yang lain mana? Nanti aja kita tunggu di dalam. Yuk. Oh. Ngapain Papa di sini? Gue lagi ngawasin istri bos. Siapa tahu lo bakal mengenang masa-masa indah sama dia. Papa jangan ngomong sembarangan ya. Dengar, aku masih ngehargain Papa. Karena Mama masih memilih bertahan dengan Papa. Tapi kalau Papa macam-macam dengan Sarah, Papa akan tahu. Aku akan berbuat apa dengan Papa. dengan ini kalian semua akan hancur. Papa yang tenang ya. Kinan yakin semuanya pasti akan baik-baik aja kok. Iya, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik. Sorry, sebentar ya.
Sarah, ini ada apa? Itu. Ini kamu? Ada yang ngikutin aku, Al. Lihat, Nan. Ancaman ini persis kayak dulu. 2 tahun dia tutup mulut. Dan sekarang dia kembali. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Dia baru aja ngefoto Sarah barusan. Berarti gue yakin orang itu masih ada di sekitar sini. Orang itu. Ini pasti dia. Awas aja. Alvaro! Pak! Apa yang Bapak lakukan sama Sarah? Lepasin! Al, kamu ngelakuin apaan? Stop! Al, bukan dia pelakunya. Waktu Sarah masuk, dia masih ada dalam mobil. Gue masih ingat banget. Anak ini berani-berani ngelakuin ini sama gue. Dasar anak durhaka. Lihat aja, dia pikir gue akan tinggal diam. Apa hubungannya dia dengan urusan anak-anak ini? Kenapa Alvaro ngamuk sama dia? Oke. Kalau lo sama teman-teman lo masih curiga sama gue bakal nunggu istri bos gue di depan sana. Kita nggak bisa tinggal diam kayak gini. Nggak ada jalan lain. Kita harus nyerahin diri ke kantor polisi. Enggak, Gas, enggak. Kita semua di sini udah berdasi. Dan bayinya kita ambil. Lo pikir kita semua bakal aman? Enggak, Gas, enggak. Masa depan kita semua dipertaruhkan di sini. Lo pikir dong. Lu mau semua orang denger? Udah, mendingan kita bahas ini di dalam. Ayo masuk semua. Nggak bisa. Gua nggak bisa. Masalah apa sih? Bagas, lo harus mikir, Gas. Kalau lo sampai bocorin semua ini, lo juga kena imbasnya, Gas. Ingat, reputasi lo sebagai ustadz dipertaruhkan di sini. Gua nggak peduli, Alvaro. Sampai kapan kalian akan berkelit dengan hal ini? Cepat atau lambat, polisi akan mengetahui hal ini. Sebaiknya kalian persiapkan alibi. Om sama bener. Kalau polisi sampai interogasi kita harus siapin alibi yang tepat. Bilang aja kita nemu di mana gitu. Biar kita kompak. Mau sampai kapan kita berbohong kayak gini terus? Lo pikir anak-anak band yang kita ributin nggak bakal ngomong? Orang sekitaran villa nggak bakal ngomong apa-apa? Hah? Gas, kenapa sih lu tuh selalu bantah gua? Lu mau masuk penjara? Ingat, lu, gua, Kinan, Sarah, Safira udah punya kehidupan masing-masing. Kita semua udah maafin, Gas. Justru karena kita masih hidup, Alvaro. Manusia bisa menembus dosanya saat kita masih bernafas. Tapi kalau sudah di akhirat, neraka jahanam balasannya. Semua yang terjadi pada kita adalah pertanda. Nggak ada jalan lain. Kita harus nyerahin diri ke kantor polisi. Secepatnya. Enggak, Gas. Nggak mungkin gue nyerahin diri. Gue tuh punya 2 anak dan gue punya suami. Ya udah. Kalau gitu gue yang pergi ke kantor polisi. Please, Gas, jangan dong. Kalian tenang aja. Gue bakal urus Bagas. Ayo ikut gua. Mau kemana lo? Ikut gua, Alvaro. Gua Alvaro, lepasin gua, Alvaro. Alvaro, lepasin gua. Alvaro. Gue mau dibawa kemana, Alvaro? Lu udah diam aja. Alvaro. Alvaro. Safira sebaiknya tidak boleh mengetahui hal ini. Kalau Safira kehilangan cinta, dia pasti akan hancur. Papa tenang aja ya. Kinan janji, Kinan akan melakukan sesuatu
Dan Safira nggak akan pernah kehilangan cinta. Gas, lo itu kalau ngambil keputusan, jangan terburu-buru. Biarin pikiran lo jernih dulu, baru lo ambil keputusan. Egois. Kalian semua benar-benar egois. Kenapa? Pasti mau ngebunuh gua kan? Lo mau nyingkirin gua kan? Karena itu sudah ada di sumpah kita. Kalau ada salah satu orang dari kita yang berkhianat atau lapor ke polisi, dia harus mati. Jujur sama gue, lo ngebunuh gue. Hah? Lo tuh pasti bakal lakuin apapun buat ngebunuh gue, iya kan Alvaro? Gas, lo kenapa sih Gas? Alvaro jujur sama gue, lo kan bunuh gue. Gas, lo berhenti Gas. Lo udah gila apa? Alvaro, lo bakal bunuh gue. Gas, Gas. Lo udah gila, Gas. Lo udah bikin kita dalam bahaya, Gas. Orang itu pasti akan neror aku terus-menerus. Mendingan aku silent aja. Walau gue nggak bisa dengar apa yang tadi mereka bicarain, tapi gue yakin mereka ada masalah gede banget. Gue yakin bisa manfaatin keadaan ini. Pak, ngapain ngeliatin saya? Gak sopan. Ngeliatin tuh jalan, kalau saya celaka gimana? Tenang aja Nyonya, saya ini sopir yang lebih baik ketimbang anak saya. Tapi sepertinya Nyonya lebih mengenal Alvaro ya ketimbang saya. 3, 2, 1. Perempuan ini, dia orang yang sudah menculik anak saya 2 tahun lalu. Dan kemarin dia ditemukan sudah meninggal. Tapi tidak ada tanda dari anak saya. Jadi buat siapapun Anda yang memiliki informasi tentang anak saya ini, saya mohon hubungi saya ke nomor ini. Karena informasi apapun itu akan sangat berharga buat saya. Naila, Ibu sangat merindukanmu. Dan Ibu berjanji, Ibu akan menemukan kamu dan membawa kamu pulang kembali ke pelukan Ibu untuk berkumpul sama kami semua di sini. Tolong bantu saya untuk menemukan anak saya, Naila. Bantu saya. Kenan, Papa tidak mau Safira mengetahui hal ini. Jangan sampai tahu kalau ibunya Cinta sedang mencari anaknya. Iya, Pak. Papa nggak usah khawatir. Kinan janji sama Papa. Safira nggak akan tahu masalah ini. Karena Kinan juga nggak mau Safira stres gara-gara hal ini. Safira sudah terlanjur mencintai Cinta. Kalau sampai terjadi apa-apa, penyakit Safira pasti akan kambuh. Papa sangat menyayangi Safira. Udah, Pak. Papa tenang aja ya. Kinan janji Papa nggak akan pernah kehilangan Safira. Ya. Ya udah, Pak. Sekali lagi makasih ya udah nganterin Kinan. Papa nggak mau mampir dulu? Papa langsung pulang. Ya udah, Pak. Gue harus cari tahu apa sebenarnya yang mereka tutupi.
Nyonya maaf. Aduh, maaf Nyonya, saya nggak sengaja. Apaan lagi sih, Pak? Iya tadi saya mau ngomong apa ya? Kok jadi lupa? Maaf Nyonya, saya nggak sengaja ya. Hati dong. Iya. Gua harus tahu nih, rahasia besar apa yang udah disembunyiin Nyonya. Sekarang gue bisa tahu semua rahasia Nyonya. Gue yakin ada rahasia besar di sini yang bisa gue jadiin duit. Hah? Pakai password lagi? Hah? Ini bonekanya mau kamu kasih nama siapa? Sayang Mama. Ibu. Ih, pasti kamu nungguin Mama pulang ya. Bu, saya permisi dulu ya. Sama kamu. Iya, Bi. I miss you. Gak boleh ada seorang pun yang tahu soal ini. Sarah. Mas, tumben Mas pulang jam segini. Sayang, aku sengaja pulang jam segini karena aku pengen makan sama kamu dan juga sama anak papa, Tiara. Makanya aku pulang. Oh iya, sayang, aku punya asisten baru. Jadi kalau misalkan aku nanti lagi kerja terus sibuk, kamu nggak bisa hubungin aku, kamu bisa hubungin dia. Kamu simpan aja nomornya. Kenapa sayang? Handphone aku nggak ada Mas. Perasaan tadi pulang aku megang handphone kok. Kamu tenang dulu. Ya mungkin bisa aja handphone kamu keselip di mobil. Coba kamu periksa. Ya udah coba aku cari dulu ya. Sayang, Mama cari handphone sebentar ya. Gawat kalau bapak itu lihat isi HP gue.